Kongres Pemuda 1 diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Meskipun kongres ini kurang dikenal dibandingkan Kongres Pemuda 2, ia juga menjadi titik awal kesadaran nasionalisme dan semangat persatuan di kalangan pemuda Indonesia. Beberapa materi yang dibahas pada Kongres Pemuda 1 ini antara lain bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Salah satu keputusan penting dalam Kongres Pemuda 1 adalah mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi dasar bagi pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara setelah kemerdekaan. Kesadaran identitas bangsa. Kongres ini menekankan pentingnya pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan dan memupuk rasa kebanggaan terhadap identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 yang paling terkenal karena menghasilkan Sumpah Pemuda. Diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Pada kongres ini, para pemuda menyatakan sumpah mereka yang berisi 3 butir pokok. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa. Yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini mengandung makna penting dalam sejarah Indonesia karena menegaskan kesatuan bangsa Indonesia dan tekad untuk bersatu, meski terdapat beragam suku, agama, dan budaya. Selain itu, Sumpah Pemuda juga menunjukkan pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Kongres Pemuda 2 dan Sumpah Pemuda menjadi salah satu momen kunci dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang menginspirasi gerak-gerakan selanjutnya. Sumpah Pemuda adalah deklarasi yang disangka pada 28 Oktober 1928 yang menjadi momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Museum Sumpah Pemuda adalah sebuah museum sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita lagi ada di museum kedua, yaitu Museum Proklamasi. Langsung aja yuk kita masuk. Masalah naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke Serambi. Buka menemui para hadirin yang menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sesudah itu, beliau bertanya kepada para hadirin, setuju atau tidaknya terhadap rumusan tersebut. Menurut Bung Hatta, jawaban dari hadirin adalah gemuruh suara menyatakan setuju. Kemudian diulang lagi dengan pertanyaan oleh Bung Karno, benar-benar saudara setuju? Jawabannya adalah sama, yaitu setuju. Kemudian sempat timbul berdebat mengenai siapa yang akan mendatangi naskah proklamasi tersebut. Akhirnya, Soekarno maju ke muka dan dengan suara lantang mengatakan, "Bukan kita semua yang hadir di sini harus mendatangi naskah. Cukup 2 orang saja yang mendatangannya atas rakyat Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta." Usul itu pun diterima hadirin dengan berpecah tangan dan berserik. Kemudian Bung Karno memerintahkan Sayuti Meli untuk memetik naskah proklamasi tersebut. Mengetikkan dan penandatanganan naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Sayuti Meli mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Meli mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur dengan ditemani oleh BM Dia. Pada saat pengetikan, Sayuti Meli melakukan perubahan 3 kata,
kata tempo menjadi kata tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Perumusan naskah proklamasi. Menjelang dini hari sekitar pukul 3 WIB tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah diberi teks, diberi judul proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan tiga tokoh nasional itu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua ditambah oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya setelah konsep naskah proklamasi dengan beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskan, setelah selesai naskah tersebut dibawa ke serambi muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang telah menunggu. Pertemuan dengan Maida. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Takyasin Maida di kediamannya sekitar pukul 22.00 sepulang dari Regias Deklok. Mereka menjelaskan kepada Maida tentang apa diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Maida memberitahu pesan WCK, pemerintah militer Jepang, kepada rombongan yang pulang dari Regias Deklok agar menemuinya. Kemudian mereka dengan ditemani Maeda dan Miyoshi Sunkichiro, juru bicara Angkatan Darat Jepang, berangkat ke Gunsenkan dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi. Mayor Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena mereka ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Dia juga melarang adanya rapat yang akan dilangsungkan di rumah Maeda. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo tiba kembali di rumah Maeda sekitar pukul 2:30 pagi. Mereka menjelaskan kepada Maeda akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Maeda bercampur tangan dan mengundurkan diri ke kamarnya di lantai atas. Sekarang kita lagi ada di museum ketiga, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Ayo ikut keseruan kita. Budi Utomo atau Ibu Perhimpunan, akhirnya Budi Utomo menjadi hari terbangnya kesadaran rakyat untuk bersatu dalam wadah bangsa Indonesia. Semangat kemerdekaan tumbuh dan berkembang pesat.
perlahan digantikan dengan perjuangan bersifat nasional dengan tujuan mencapai kemerdekaan. Budi Utomo didaulat menjadi ibu perhimpunan karena memberikan inspirasi bagi berdirinya organisasi-organisasi perjuangan pergerakan dengan ideologi beragam seperti Serikat Islam, Indonesia Parji, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Budi Utomo bersama organisasi perjuangan lainnya berhasil membangun kesadaran untuk bersatu mewujudkan bangsa yang merdeka, sejahtera, dan mulia. Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra menjadi tempat berkumpulnya pemuda pribumi yang cerdas dan berwawasan luas. Belajar dan diskusi dengan tema yang beragam menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari. Penderitaan masyarakat akibat penjajahan sering dijadikan sebagai tema diskusi sehingga dalam diri mereka mulai tumbuh semangat untuk membebaskan masyarakat dari belenggu penjajahan. Kunjungan Dr. Wahidin Sudirohusodo pada Desember 1907 menguatkan tekad pelajar Stovia untuk mendirikan organisasi sebagai wadah perjuangan. Rencana mendirikan organisasi disosialisasikan oleh Sutomo ke pelajar Stovia untuk mendapatkan tanggapan dan dukungan. Mayoritas pelajaran Stovia setuju untuk mendirikan organisasi sebagai sarana untuk mengejar kemajuan masyarakat Bumi Putra. Surat pemberitahuan dan permintaan dukungan terhadap rencana pendirian organisasi dikirimkan juga ke pelajar-pelajar dari sekolah lainnya yang berada di Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Magelang. Pada Rabu 20 Mei 1908, jam 9 pagi, pelajar Stovia di bawah pimpinan Sutomo berkumpul di ruang anatomi untuk musyawarah mendirikan organisasi dan kepengurusannya. Budi Utomo, Ibu Perhimpunan. Lahir Budi Utomo pada 20 Mei 1908 menjadi hari bangunnya kesadaran rakyat untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu bangsa Indonesia. Lahir semangat kebangsaan menjadi tanda munculnya perjuangan cara baru untuk mengusir penjajahan. Perjuangan yang semula lebih mengandalkan kekuatan fisik diganti dengan kekuatan pemikiran. Budi Utomo didaulat menjadi ibu perhimpunan bagi organisasi-organisasi pergerakan nasional karena sesudah kelahiran berdiri organisasi-organisasi pergerakan dengan cara beragam. Budi Utomo memberikan inspirasi lahirnya organisasi pergerakan lain seperti Perhimpunan Indonesia, Sekolah Islam, Indonesia Parji, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Budi Utomo hasil pembangunan kesadaran rakyat untuk terus berjuang dan bersatu menggoyahkan kemerdekaan dengan perwujudan bangsa yang sejahtera dan mulia. Selanjutnya, ada pengurus Budi Utomo. Yang pertama ada R. Sutomo, yang kedua ada Muhammad Sulaiman, yang ketiga ada Gonto Soewarno, yang keempat ada Gunawan Mangunkusumo, yang kelima ada R. Angka Prajosudirjo, yang keenam ada Muhammad Saleh, yang ketujuh ada Soerarji Titro Negoro, yang ke-8 ada N. Soewarno, dan yang terakhir ialah R.M. Coenbrink. Lambang Budi Utomo. Semboyan dan lambang Budi Utomo dirancang pada 1917. Semboyan Sentosa Wonderboy Gasio di Utomo, yang artinya dengan kekuatan mencapai Utomo. Lambang yang pertama itu huruf B titik O, singkatan dari Budi Utomo. Yang kedua itu anak panah bermakna wahyu Tuhan. Yang ketiga itu bulu di sekeliling lambang BO menjadi lambang dari masa lalu, masa kini, dan masa depan menjadi lambang perkembangan bangsa, bahasa, dan sosial. Yang keempat itu lambang BO tergantung pada bintang kaca warna mengabarkan kualitas bintang, keberanian merah, kekayaan material, tugas, memakmurkan hijau, dan sosial putih. Kongres Budi Utomo. Pada 8 Agustus 1908, Kongres Budi Utomo mengadakan rapat di Stovia membahas rencana kongres. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah satu, kongres dilaksanakan di Yogyakarta dan terbuka
Pengurus Budi Utomo akan menemui Gubernur Jenderal melaporkan rencana pelaksanaan Kongres 3 menunjuk Dr. Wahidin Sudarsono sebagai Ketua Kongres. Biaya Kongres sebagian berasal dari pelajar Stovia dengan menjual barang yang berharga dimilikinya. Kongres Budi Utomo pertama berlangsung pada 3 sampai 5 Oktober 1908 di Kuwait School, Sekolah Pendidikan Guru, Yogyakarta. Kongres yang dihadiri oleh 300 orang peserta ini berhasil memilih kepengurusan Budi Utomo yang baru dengan disusun sebagai berikut, yaitu Ketua RAA Tirto Kusumo, Wakil Ketua Dr. Wahidin Sudarsono, Sekretaris 1 MNJ Wijoswojo, Sekretaris 2 R. Swarsogono, Bendahara RMP Godotamojo, Komisaris Dr. Cipto Mangunkusumo R, dan RPM Sodersoroto. Ketua Budi Utomo. Yang pertama ada RAA Tirto Kusumo. Yang kedua ada Pangeran Aryo Noto Nirojo. Yang ketiga ada Rajiman Widyoningrat. Yang keempat ada Raden Mas Aryo Suerjo Suparto. Yang kelima ada Raden Widyo Suyojo. Dan yang keenam ada Raden Mas Aryo Widyoningrat.